Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi di materi kita hari ini, yaitu tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk materi yang hari ini, yaitu materi kita hari ini terkait dengan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi. Nah, di kebijakan kriminal ini ada dua cara yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang pertama yaitu kebijakan penal, yang kedua yaitu kebijakan non penal. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas terkait dengan kebijakan penal. Kebijakan penal pada intinya yaitu penyelesaian suatu tindak pidana, termasuk juga dalam hal ini tindak pidana korupsi, dapat diselesaikan dengan cara pengadilan, yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, termasuk juga tindak pidana korupsi. Dalam hal ini dijelaskan juga di dalam slide saya bahwa kebijakan penal terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu menggunakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini konsep-konsep para ahli hukum kita terkait dengan kebijakan kriminal ini, mereka sepakat bahwa untuk pelaku tindak pidana jika menggunakan kebijakan kriminal maka menggunakan sanksi pidana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Adapun salah satu contoh dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut saya ambil di salah satu pasal, yaitu pasal 11 yang berisikan tentang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jadi dalam hal ini apabila penyelenggara negara dan pegawai negeri menerima hadiah baik seperti suap menyuap, sogok, itu pun sudah dapat dikenakan sanksi pidana paling singkatnya setahun, paling lamanya 5 tahun, dendanya 50 juta dan paling tingginya 250 juta. Nah, dalam hal inilah hakim bisa memutuskan perkara tindak pidana. Karena apa? Karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal tersebut sudah termasuk dalam kebijakan penal. Yang pada intinya kebijakan penal ini menceritakan bahwa setiap tindak pidana, termasuk juga tindak pidana korupsi, dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Baiklah, itu tadi terkait dengan kebijakan penal. Untuk yang kedua yaitu kebijakan non penal. Kebijakan non penal jika dilihat dari beberapa pendapat ahli menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak menggunakan atau tidak melalui penyelesaian di pengadilan. Dapat diselesaikan baik itu melalui peran masyarakat,
dan bisa juga melalui peran penegak hukum termasuk juga peran KPK. Dalam hal ini saya jelaskan bahwa kebijakan penal terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu menggunakan peran serta masyarakat yang terdapat di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selain itu juga, selain menggunakan peran serta masyarakat, ada lagi upaya lainnya. Upaya lainnya seperti apa? Upaya lainnya itu seperti misalnya kepolisian atau kehakiman atau kejaksaan mengadakan penyuluhan terkait bahaya narkotika, terkait bahaya tindak pidana korupsi. Selain itu juga misalnya pemerintah menyelenggarakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat guna untuk memberikan pemahaman terkait dengan tindak pidana korupsi, termasuk juga melakukan suap dan sebagainya. Hal tersebut seperti penyuluhan, sosialisasi, peran masyarakat, dan peran penegak hukum sudah termasuk dalam kebijakan non penal yang pada intinya penyelesaian atau upaya di luar pengadilan. Baiklah, itu tadi terkait penjelasan materi kita hari ini terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Apabila ada kata-kata yang salah atau slide yang saya paparkan menyinggung perasaan, saya mohon maaf karena dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya dapat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.